Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe selamat lingun latai, salam sujud karena melempang. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa UT yang saya banggakan. Kali ini kita akan memasuki sesi kelima dari mata kuliah Filsafat Administrasi dengan kode mata kuliah ADPU 4531. Saya harapkan teman-teman dapat menyimak secara sesama video ini dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan memasuki video tutor berkaitan dengan mata kuliah Filsafat Administrasi untuk sesi kelima. Pada materi ini kita akan membahas mengenai filsafat administrasi, di mana dalam materi ini kita akan melihat bagaimana administrasi sebagai ilmu yang praktis bisa kita maknai lebih dalam dengan bantuan filsafat. Saya harapkan setelah materi ini kita semua bisa memahami bahwa administrasi bukan sekedar prosedur teknis saja, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas termasuk nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial di dalamnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada slide yang kedua, yaitu tumbuhnya ilmu administrasi. Baik, kita mulai dari dasar dulu teman-teman, yaitu ilmu administrasi ini berkembang seiring dengan kebutuhan organisasi untuk mengatur segala sumber daya dan proses yang ada. Menurut De Liangyi, administrasi melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan. Semua ini penting agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara yang paling efektif. Jadi dapat dikatakan administrasi bukan hanya sekadar aturan atau prosedur, tapi fondasi yang membuat setiap bagian dari organisasi bekerja sama menuju tujuan yang sama. Dan ini sebenarnya adalah dasar dari semua yang kita pelajari dari mata kuliah filsafat administrasi ini. Kemudian kita masuk kepada slide yang kedua. Teman-teman mahasiswa, sekarang mari kita lihat kenapa ilmu administrasi ini terus berkembang. Yang pertama adalah adanya faktor kebutuhan akan pengelolaan yang efektif, yang mana organisasi harus bisa memanfaatkan sumber dayanya dengan optimal untuk mencapai target. Kemudian yang kedua adalah adanya kompleksitas struktur organisasi. Ketika sebuah organisasi tumbuh, strukturnya semakin kompleks dan tentu butuh sistem administrasi yang lebih rapi. Faktor lainnya adalah kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang menuntut organisasi untuk cepat beradaptasi. Dan yang terakhir teman-teman, globalisasi yang mendorong kita untuk mengikuti standar yang lebih luas bahkan di tingkat internasional. Intinya ilmu administrasi ini berkembang untuk memenuhi tuntutan yang terus berubah di dunia yang kian semakin modern, atau saat ini kita sudah masuk pada era disrupsi teknologi. Baik, di slide yang selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan. Kenapa misalnya filsafat tertarik pada keilmuan dari ilmu administrasi? Jawabannya sederhana teman-teman mahasiswa, yaitu administrasi itu lebih dari sekadar prosedur teknis, yang mana filsafat mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang esensi dan tujuan dari kegiatan administrasi. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana, tapi juga mengapa dan untuk apa. Selain itu, filsafat memberi kita perspektif untuk melihat etika dan moralitas dalam setiap keputusan administrasi, yang mana tujuannya untuk memastikan bahwa proses ini bukan hanya efektif, tetapi juga bertanggung jawab atau memiliki nilai etis. Kemudian filsafat juga mengajak kita untuk melihat dampak administrasi terhadap masyarakat. Hal ini membuat kita lebih sadar bahwa keputusan administrasi kita mengaruhi banyak orang dan pencarian kebermanfaatan menjadi bagian dari evaluasi yang berkelanjutan. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, dalam ilmu administrasi ini ada dua kelompok besar unsur. Yang pertama adalah unsur utama dan unsur pelengkap. Menurut De Liangyi sendiri, unsur utama ini adalah bagian inti yang tidak bisa dipisahkan dari administrasi, karena ini merupakan fondasi administrasi sendiri atau tiangnya. Nah, di sisi lain ada unsur pelengkap yang berfungsi sebagai pendukung agar keseluruhan sistem dapat berjalan lebih lancar dan efektif.
Jadi bisa dibilang kedua unsur ini saling melengkapi, memastikan bahwa administrasi punya struktur yang kuat dan terkoordinasi dengan baik. Ini adalah cara kita sebenarnya membangun sistem yang menyeluruh dan efisien. Baik, sekarang kita masuk kepada unsur utama dalam administrasi. Di sini ada 3 komponen penting. Yang pertama organisasi, manajemen, dan komunikasi. Organisasi tujuannya untuk memberikan struktur, jadi setiap bagian dan peran di dalamnya terhubung satu sama lain, saling mendukung. Kemudian untuk manajemen mencakup mulai dari perencanaan hingga pengawasan, memastikan bahwa semua aktivitas dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian teman-teman mahasiswa yang terakhir adalah komunikasi, yang mana komunikasi adalah penghubung utama yang mana kita ketahui bahwa tanpa komunikasi sulit bagi organisasi untuk berkoordinasi baik di dalam atau maupun di luar. Kemudian yang kita bisa tarik dari ketiga hal ini adalah ketiga hal ini memiliki unsur yang mana mereka adalah fondasi yang memungkinkan organisasi dapat berjalan dengan arah yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, selain unsur utama, kita juga punya unsur pelengkap. Unsur ini meliputi kepegawaian, keuangan, perbekalan, perkantoran, dan humas. Nah, untuk kepegawaian sendiri bertugas mengelola sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk keuangan, memastikan bahwa anggaran dan penggunaan dana dikelola dengan bijak untuk mendukung kegiatan dari organisasi. Nah, untuk perbekalan sendiri bertanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi barang atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam organisasi, sedangkan perkantoran memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur tersedia dan berfungsi dengan baik demi kelancaran operasional. Nah, teman-teman mahasiswa, sementara itu yang terakhir yaitu humas berperan dalam membangun dan menjaga citra positif organisasi di mata publik, serta menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Dengan adanya unsur pelengkap ini, unsur utama dapat berfungsi secara optimal, menciptakan sistem administrasi yang menyeluruh dan efektif tentunya. Baik, akhirnya kita masuk kepada penghujung atau penutup dari materi untuk sesi kelima ini. Sebagai penutup, kita bisa lihat teman-teman mahasiswa bahwa administrasi adalah inti dari tata kelola organisasi yang efektif, unsur utama dan pelengkap bekerja bersama membentuk sistem yang terintegrasi sehingga setiap proses dapat berjalan secara efisien dan efektif dan juga mempunyai arah yang jelas. Nah, dengan pandangan filsafat kita jadi paham bahwa administrasi bukan hanya soal teknik, tapi juga soal nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Ini memperkaya tentunya ilmu administrasi dan menjadikannya lebih dari sekadar alat teknis atau instrumen teknis, tetapi sebuah tanggung jawab yang punya dampak luas bagi masyarakat. Dengan begitu, administrasi yang kita jalankan bukan hanya mencapai tujuan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar. Baik, teman-teman mahasiswa, akhirnya kita masuk kepada video terakhir dari tutor ini. Saya harapkan materi yang disampaikan tadi dapat menjadi referensi untuk teman-teman menjawab dalam forum diskusi. Kemudian, saya juga mengharapkan teman-teman dapat berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugas, mengisi forum diskusi, dan juga mengisi presensi. Itu saja dari saya. Kata tetap semangat dan terima kasih.